Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa, para pendengar dimanapun saudara berada, semoga selalu dalam bimbingan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali kita diberikan kesehatan dan kesempatan, diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa kita sama-sama menikmati kehidupan dunia ini, menikmati kehidupan dunia yang merupakan tempat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat begitu banyak Allah berikan kepada kita. Ini salah satu bentuk Allah sayang kepada kita. Maka dengan demikian kita selalu syukur nikmat kita kepada Allah, supaya nikmat-nikmat ini insya Allah akan memberikan keberkahan kepada kita dan kebaikan kepada kita. Kemudian salat berkembarkan salam, tak lupa pula kita ucapkan buat junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun saudara berada, kembali kita melanjutkan tafsir Al-Quran surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah yaitu ayat ke-28. Surah Al-Baqarah. Kembali kita melanjutkan terjemahan atau tafsir Al-Quran surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih wa la tastaru bi ayati thamanan qalila wa iyaya fattaqun. Para pemirsa, para pendengar dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam ayat ke-41 ini ayat 41 rupanya. Al-Baqarah, kita mulai Al-Baqarah ayat 41 ini. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum, dan berimanlah kalian pada apa yang kuturunkan. Kata Allah, berimanlah kalian kepada apa yang kuturunkan, itu kepada Al-Quranul Karim. Maksudnya jadi Al-Quran, Al-Quran itu hudal linnas, hudal lil muttaqin, petunjuk jalan, petunjuk oleh kita. Maka setiap apa disampaikan Al-Quran itu yang merupakan petunjuk-petunjuk yang baik untuk kita. Perintah-perintah yang baik kita laksanakan, perintah yang buruk kita tinggalkan, ada larangan-larangan kita tinggalkan, yang disuruh kita kerjakan, kemudian ada larangan kita tinggalkan, insya Allah maka kita akan berbahagia sekali. Maka Al-Quran merupakan pusaka yang turunkan, ditinggalkan Rasulullah kepada kita untuk keselamatan kita. Rasul mengatakan, taraktu fikum amran lan tudillu ma tamassaktum bihima
Telah aku tinggalkan 2 perkara kepada kalian, kata Rasulullah, yang kalian tidak akan tersesat buat selama-lamanya selagi berpegang kepada 2 macam itu, selagi menjadikan itu sebagai imam kita. 2 kata Rasulullah, 2 macam kata Rasulullah. Pertama Al-Quran, yang kedua hadis. Pertama Al-Quran, yang kedua hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah apabila ini kita jadikan sebagai dasar hidup kita, kita jadikan sebagai imam kita jadikan sebagai dalil dalam kehidupan kita, petunjuk, insyaallah, maka kita akan selamat. Maka kita akan selamat saudara sekalian. Maka mari sama-sama kita perbanyak dekat pada Al-Quran. Membaca Al-Quran, membaca Al-Quran, membaca Al-Quran, tadabburkan Al-Quran, jadikan Al-Quran sebagai imam kita. Jangan malu membaca Al-Quran itu, dimanapun, saudara sekalian. Coba, pada suatu ketika dulu, waktu kami berjalan, melaksanakan ibadah ke Tanah Suci, kami melihat orang masuk bis, orang Arab itu masuk bis baca Quran, dalam bis duduk baca Quran. Kalau di Indonesia jarang kita ketemukan, jarang kita ketemukan seperti itu. Tapi di sana banyak, pas berdiri mereka baca Quran, duduk mereka baca Al-Quran. Begitu menyentuh kepada mereka itu kalimah-kalimah thayyibah, firman Allah dalam Al-Quran itu, yang membuat sejuk hati mereka itu. Kalaulah kita bisa seperti itu, setiap kita berbawa Al-Quran, duduk kita baca Al-Quran, berjalan kita baca Al-Quran, kemanapun kita baca Al-Quran, kalau di WC, luar biasa insyaallah. Allah memberikan kepada kita kenikmatan, kesejukan, kedingin batin kita itu, sehingga kita insyaallah akan bahagia. Sekarang kenapa bermasalah di hidup kita ini? Batin kita rusak, batin kita binasa karena kita jauh dari agama Allah Subhanahu wa taala. Kita masih banyak disibukkan dengan dunia, gila dengan dunia, banyak memikirkan kepentingan dunia, saudara sekalian. Takut nanti kita menduli orang pada kita, takut kita orang lebih daripada kita. Itu kan dunia. Takut tersaingi, takut nanti kita jatuh, itu kan dunia. Tidak senang orang naik, tidak suka kita orang lain terangkat, itu kan dunia. Hati, kalau hati tidak baik, maka ini akan akibatnya membuat kita ingkar, membuat kita kufur, membuat kita jauh dari agama Allah Ta'ala. Maka Al-Quran kita jadikan sebagai tuntunan kehidupan kita. Al-Quran kita jadikan sebagai imam kita. InsyaAllah maka kita akan selamat, bahagia dunia akhirat. Kemudian musaddiqan lima ma'akum, yang membenarkan apa yang ada beserta kalian. Apa? Yaitu Taurat, berupa kesamaan dalam ketauhidan kenabian Muhammad. Itu sama. Taurat yang dulu yang Allah turunkan kepada Nabi Musa alaihissalam ini sama dengan Al-Quran. Artinya apa? Sama-sama mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ingat, sama-sama mentauhidkan Allah. Tapi Taurat yang dulu sama juga Injil. Injil turunkan Nabi Isa alaihissalam, sama tujuannya, sama-sama mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam juga sama-sama juga mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka saudara sekalian, para pemirsa, para pendengar dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wala tashtaru wala takunu awwala kafirin bih. Dan janganlah kalian menjadi orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kamu menjadi orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dari golongan ahlul kitab. Karena orang-orang yang di belakang itu hanya akan mengikuti sikap dan tidak kalian, sehingga dosa kekafiran mereka akan terpikul di atas pundak kalian. Para pemirsa, para pendengar dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, wala tashtaru bi ayati thamanan qalila, janganlah kalian jual ayat-ayatku. Jangan kalian tukar ayat-ayatku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jangan dijual, jangan ditukar ayat Allah taala. Dijual atau ditukar yang terdapat dalam kitab suci kalian tentang sifat-sifat dan ciri-ciri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dijual untuk hal-hal keduniaan, dijual untuk mendapatkan sebagainya, atau ditukar. Allah marah dengan seperti itu. Ikutilah Al-Quran itu,
Jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Banyak baca-baca Al-Quran kita, banyak kita tadabburkan Al-Quran itu. Jangan cuma sekali kita baca Quran, tapi terus kita baca Al-Quran. Maka tadi saya katakan, saudara sekalian, tadi saya katakan, saudara-saudara kita yang betul gemar baca Quran, dimanapun dia akan selalu baca Quran. Dia dalam bis baca Quran, dalam sedang nyetir dia hafal Quran, kemudian sedang mengendarai motor dia baca Al-Quran, berjalan kaki dia baca Al-Quran, ya hafalannya. Karena dia merasakan kenikmatan dalam baca Al-Quran itu membuat batinnya tenang, jiwanya tentram, hatinya selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga insyaallah inilah nikmat yang Allah janjikan yang sangat luar biasa yang akan membuat kita bisa bahagia nanti, saudara sekalian. Kemudian summa samanan qalila wa iyaya fattakun wala tastaru bi ayati samanan qalila, dengan harga yang rendah dan hanya kepadakulah kalian harus bertakwa. Jadi kembali ke kajian Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya harus takut dalam hal itu, bukan kepada selainku. Jadi takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan takut selain kepada Allah, tapi takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya tempat kita takut tuh adalah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus takut kepada Allah? Karena memang Allah begitu banyak berikan rezeki, nikmat kepada kita, dan nikmat itu pun nanti akan diminta pertanggungjawaban di akhirat. Dan di akhirat ada dua tempat Allah sediakan. Ada dua tempat Allah sediakan. Yang pertama namanya surga, dalam bahasa Arab disebut al-jannah. Yang kedua namanya neraka, dalam bahasa Arab nama an-nar. Dua tempat ini, saudara sekalian, disediakan Allah. Untuk siapa? Yang pertama surga tentu untuk orang-orang yang ibadahnya mantap, saleh dan salihah, mengikuti perintah Allah dengan baik, mengikuti segala hal-hal yang merupakan tuntunan syariat dilakukan. Surga tempat nanti insyaallah. Yang kedua adalah neraka. Neraka untuk siapa? Tentu untuk orang yang semasa hidup muka bumi ini lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak dia lupa kepada Allah. Disuruh sholat, tidak mau sholat. Puasa Ramadan, tidak ikut puasa Ramadan. Pendeknya dia tidak malu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka orang seperti ini nanti adalah orang-orang yang akan mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa, para pendengar dirahmati Allah. Wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Janganlah kamu sampai mencampur adukkan, menggabungkan, mensatukan apa? Antara hak dengan batil. Ini tidak bisa sama ini, saudara sekalian. Hak itu kebenaran, kebatilan itu kesalahan. Antara kebenaran dan kesalahan ini tidak bisa kita satukan, tidak bisa, tidak cocok, tidak mau ini. Makanya harus kita pisahkan. Wala talbisul haqqa, dan janganlah kamu mencampur adukkan yang hak dengan yang batil. Jangan. Wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Dan kamu menyembunyikan yang hak, wa antum ta'lamun, dan kamu adalah orang-orang yang mengetahui. Para pemirsa, para pendengar dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun saudara berada. Kemudian ayat selanjutnya, wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dan dirikanlah salat, bayar zakat, rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Artinya salatlah bersama Nabi Muhammad dan para sahabat. Lalu Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada para ulama mereka yang pernah memesankan kepada kaum kerabatnya mereka yang masuk Islam, tetaplah kalian agama Muhammad karena inilah agama yang benar. Salat beda loh
orang sholat dengan tidak sholat. Maka kehidupan kita akan lebih indah kalau kita menjaga ibadah sholat kita. Umur 7 tahun kita ada perintah sholat, latihan, belum wajib. 10 tahun tidak sholat, dipukul kata Rasulullah SAW. Maka apabila sudah dapat rasa enak sholat oleh kita, maka akan terasa begitu menyenangkan di saat kita sudah selesai melaksanakan ibadah sholat itu. Kenapa? Karena kita merasakan zuknya atau enaknya ibadah sholat itu, merasakan kenikmatannya ibadah sholat itu, merasakan kebahagiaannya di saat kita selesai melaksanakan ibadah sholat tadi. Ibaratkan tadi kita memikul sebuah barang, saudara sekalian, kemudian terlepas di saat kita sudah selesai melaksanakan ibadah sholat tadi. Tadi rasanya betul berat sekali. Tetapi setelah selesai kita sholat, alhamdulillah, Allah ya Rabb, terasa ringan sekali tubuh kita itu, terasa ringan badan kita itu, karena sudah selesai melaksanakan ibadah sholat itu. Para pemirsa, para pendengar dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jaga ibadah sholat itu dengan baik. Suruh keluarga kita sholat. Perintahkan orang lain belum sholat, berdakwahlah kita di rumah kita, sampaikan yang hak itu. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro, hai orang beriman, kata Allah, jaga dirimu dan keluargamu dari hisab api neraka. Pelihara dirimu dan keluargamu dari hisab api neraka. Salah satunya berdakwah di rumah. Sampaikan dakwah itu. Jangan sampai kita diam sendiri aja menikmati sendiri keluarga kita seperti itu, tidak sholat, tidak ambil pusing, tidak ambil peduli. Itu tidak boleh, saudara, tidak boleh seperti itu. Kita harus menjaga sholat sampai ke dakwah. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun. Mengapa kamu menyuruh orang lain berbuat kebaikan? Itu beriman pada kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedangkan kamu melupakan diri kamu sendiri. Wa tansawna anfusakum, sedangkan kamu melupakan diri kamu sendiri, ya kamu mengabaikan dan kamu tidak beriman kepadanya. Jadi mengajak orang tapi dia melupakan diri sendiri. Nah, ini tidak benar. Sama kita berdakwah, yang baik itu seperti apa? Dimulai dari kita dulu, baru kita sampaikan yang lain. Artinya kita sejalan, apa yang kita ucapkan itu sejalan dengan perbuatan kita. Karena ini sesuai konsep Rasulullah SAW. Rasul mengatakan, ibda binafsik summa li ghairik. Mulai dari diri kita dulu, baru orang lain. Mulai dari diri kita dulu, baru orang lain. Insya Allah ini akan menjadi senjata yang sangat luar biasa, akan diikuti oleh orang dan tidak akan bisa orang menjatuhkan kita. Kenapa? Kita yang mulai dulu. Rasul seperti itu konsepnya. Ibda binafsik summa li ghairik, mulai dari dirimu dulu baru orang lain, saudara sekalian. Maka apabila sudah kita mulai, apabila sudah kita laksanakan, kemudian orang lain akan ikut. Orang tidak akan bisa mengkritik kita, orang tidak akan bisa menjatuhkan kita, karena kita yang melaksanakannya. Ya sekarang kenapa orang banyak dikritik? Kenapa banyak orang disalahkan? Karena dia hanya bisa ngomong saja, tapi dia tidak bisa untuk melaksanakannya. Maka peluang untuk mengkritiknya banyak sekali, banyak sekali peluang untuk mengkritik itu. Ini makanya sekarang tuh banyak orang yang dikritik, banyak orang di demo, banyak orang yang diunjuk rasakan. Banyak pemimpin disuruh turun. Kenapa? Ucapan mulutnya dulu dengan sekarang tidak sesuai. Perbuatan yang bertolak belakang. Para pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka wa antum tatlunal kitab, padahal kamu itu membaca Al-Quran, baca kitab. Itu Taurat juga dalamnya tercantum ancaman atau siksaan terhadap orang-orang yang tidak sesuai perkataan dan perbuatannya, ya. Yang tidak sesuai perkataan perbuatannya. Afala ta'qilun, apakah kamu tidak berfikir, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kamu tidak berfikir, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berfikirlah secara sehat kita.
pikirkan yang oleh kita. Jangan kita hanya menerangi orang, kemudian diri kita gelapkan. Jangan kita hanya memberikan kepada orang, sedang kita lupa. Ini tidak benar saudara sekalian. Para pemirsa, para pendengar dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wasta'inu bis-sabri was-salah innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Minta pertolonganlah kamu bis-sabri, dengan jalan bersabar. Minta pertolongan seperti apa maksudnya? Dalam menghadapi urusan atau kesulitan-kesulitanmu. Dalam menghadapi urusan atau kesulitan-kesulitanmu. Bisabri, dengan jalan bersabar. Apa maknanya? Menahan diri. Bersabar itu menahan diri dari hal-hal yang tidak baik. Ayo kita tahan diri kita. Berat memang, saudara sekalian. Berat memang. Tapi apabila ini bisa kita laksanakan, insyaallah maka kita akan menjadi hamba Allah yang benar. Innallaha ma'as sabirin. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Begitu besarnya pahalanya, kebaikannya orang yang sabar itu, Allah mengakui. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Maka memang berat sekali sekalian sabar itu. Berat sekali sabar itu. Tetapi ingat oleh kita, balasan pahalanya sangat luar biasa besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Setelah apa? Setelah sabar apa lagi? Wassalah, dan salat. Setelah kita sabar, kemudian salat. Salat ini merupakan tiang agama. As-salatu imaduddin. Salat ini tiang agama. As-salatu miftahu kullu khair. Salat ini kunci setiap kebaikan. Salat ini ra'sul ibadah, pimpinan kepala ibadah. Jadi kalau kita tidak salat, maka ibadah yang lain itu tidak punya kepala. Kalau kita tidak salat, maka ibadah-ibadah kita lain itu dianggap mati. Karena tidak punya kepala. Maka salat inilah merupakan ibadah yang paling prinsipil sekali, yang paling utama sekali dalam kehidupan kita. Jangan sampai tidak salat sekalian. Ajak anak kita, saudara kita, banyak memang orang hari tidak salat, banyak sekali. Berdakwalah kita, sampaikan oleh kita. Berdakwalah kita, sampaikan oleh kita. Supaya insya Allah kehidupan kita ini akan menjadi kehidupan yang baik si Allah Subhanahu wa taala. Wa innaha lakabiratun, dan sesungguhnya ini adalah amat berat sekali. Sabar itu berat. Salat itu berat. Buktinya apa? Banyak tidak salat. Sabar berat, salat berat. Tapi ingat, sesuatu yang berat itu, maka nilai kebaikannya besar. Sesuatu yang berat itu, maka nilai pahalanya besar sekali. Allah akan memberikan ganjaran sesuai dengan usaha jerih payah kita. Al-ajru ala qadri ta'bi. Allah akan memberikan upah perbuatan kita itu sesuai dengan usaha kita. Berat usaha kita, maka besar pahala kita dapatkan. Illa alal khashi'in, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Itu orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak akan merasakan keberatan untuk melaksanakan ibadah salat itu. Tidak akan merasa berat dia salat itu. Kenapa? Karena dia adalah orang-orang yang khusyuk, yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa, para pendengar, khusyuk maknanya apa? Yaitu orang-orang yang cenderung untuk selalu berbuat kebaikan. Dalam solat hati yang tenang, selalu terarah kepada Allah. Karena memang dalam solat itu ada kiblatus sadri, kiblat dada. Kemana tujuannya?
Qiblatul qalbi, kiblat hati. Tujuannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yazunnuna annahum mulaku rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang-orang yang yakin bahwa mereka akan menemui Tuhan mereka ketika berbangkit dan bahwa mereka akan kembali kepadanya Allah Subhanahu wa taala. Kapan kembali itu? Yaitu di hari akhirat, dan bahwa Dia akan membalas segala perbuatan mereka. Maka nanti di hari akhirat itu Allah akan membalas semua kebaikan-kebaikan kita. Allah akan membalas semua apa yang kita lakukan semasa hidup di muka bumi ini. Maka disebut yaumil jaza, hari pembalasan. Hari ini bukan yaumil jaza nama sekalian. Sekarang namanya yaumil amal wal ibadah, hari itu beramal. Nah, tapi nanti ketika kita sudah mati dan berkumpul nanti di mahsyar, maka pada waktu itu sebagai yaumil jaza, hari pembalasan, Allah akan membalas setiap perbuatan kita. Allah akan membalas setiap perbuatan yang kita lakukan. Semuanya akan diterima pada waktu itu. Para pemirsa, para pendengar dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya Bani Israel, hai Bani Israel, kata Allah, Adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Ingatlah akan nikmatku, kata Allah, yang telah kuanugerahkan kepadamu, yaitu mensyukurnya dalam bentuk jalan mentaatiku. Jadi mensyukur itu apa? Itu dalam bentuk jalan mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Salat, perintah Allah. Zakat sampai nisab, perintah Allah. Haji bagi yang mampu, perintah Allah. Apalagi banyak lagi saudara sekalian yang merupakan setiap kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, dan ingat pula lah bahwa aku telah mengistimewakan kamu atas penduduk dunia ini. Allah memberikan kelebihan, Allah memberikan kemuliaan kepada kita terhadap dunia itu. Apa? Manusia itu berbeda dengan ciptaan makhluk yang lain, saudara sekalian. Maksudnya manusia itu berbeda, fisiknya berbeda, bentuknya berbeda dengan makhluk yang lain. Maka Allah mengatakan wa inni faddaltukum 'alal 'alamin. Dan ingat pula bahwa aku telah mengistimewakan kamu, maksudnya daripada nenek moyangmu, atas penduduk dunia, maksudnya penduduk di zaman mereka itu. Para pemirsa, para pendengar dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, wattaqu yauman la tajzi nafsun an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha syafa'ah wa la yu'khadhu minha 'adlun wa la hum yunsarun. Wattaqu yauman, dan takutlah olehmu pada suatu hari nanti, kata Allah. Dan takutlah, kata Allah, pada suatu hari nanti, kata Allah. Apa yang ditakutkan pada waktu itu? La tajzi nafsun an nafsin syai'ah, yang pada hari itu tidak dapat membela seseorang atas orang yang lain, walaupun sedikit pun tidak bisa. Hidup dalam kondisi nafsi-nafsi sendiri-sendiri pada waktu itu. Itulah kata Allah, la tajzi nafsun an nafsin syai'ah, yang pada waktu itu kondisi dalam keadaan nafsi-nafsi dan tidak bisa saling bantu-bantu pada waktu itu. Wala yuqbalu minha syafa'ah, dan tidak diterima lagi. Apa yang tidak terima itu, saudara sekalian? Dan tidak diterima lagi itu apa maksudnya? Yang membaca dan tidak diterima lagi kebaikan-kebaikan pada waktu itu. Tidak diterima lagi sedekah-sedekah kita pada waktu itu. Tidak diterima lagi amal-amal kita pada waktu itu. Karena pada waktu sudah kiamat dan sudah selesai semuanya. Maka disebut hari berbangkit atau yaumul jazaa. Para pemirsa, para pendengar dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Maka pada waktu itu nanti semua kita akan nafsi-nafsi. Sendiri-sendiri kita. Sendiri-sendiri kita pada waktu itu. Anak tidak bisa menolong, orang tua tidak bisa menolong, siapapun tidak bisa membantu pada waktu itu. Karena kehidupan kita sendiri-sendiri. Dalam keadaan nafsi-nafsi. Dalam keadaan nafsi-nafsi. Maka tidak ada yang akan bisa menolong kecuali ibadah kita masing-masing. Amal ibadah kita masing-masing. Ya insya Allah ia akan menyelamatkan kita pada waktu itu. Kemudian wala yu'khazu minha 'adlun wa lahum yunsarun, dan tidak pula ada tebusan, dan tidak pula mereka bisa akan ditolong, dan mereka tidak, artinya tidak bisa dibebaskan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Dan takutlah olehmu suatu hari yang mana pada hari itu tidak dapat membela seseorang atas yang lainnya walaupun sedikit pun, dan tidak diterima daripadanya syafaat, artinya pada hari kiamat tidak dapat perantara dan tak ada orang-orang yang dapat dijadikan sebagai perantara, dan tidak pula ada tebusan, dan tidaklah mereka akan ditolong, artinya tidak akan dapat dibebaskan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Itulah nanti akan terjadi di saat pada hari kiamat, saudara sekalian. Para pemirsa, para pendengar dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa isnajjainakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adzab yudhabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi zalikum bala'un min rabbikum azim. Dan ingatlah ketika kami membebaskan kamu, dan ingatlah ketika kami membebaskan kamu. Membebaskan maksudnya dari nenek moyangmu, membebaskan dari perbuatan-perbuatan yang tidak benar. Kemudian dari min ali Fir'aun, dari keluarga Fir'aun yang merasakan kepadamu, yasumun, maksudnya menimpakan su'ul azab, sejelek-jelek siksaan, artinya siksaan yang amat berat, yang amat berat. Mereka menyembelih anak laki-lakimu, membiarkan hidup anak perempuanmu. Ini yang terjadi pada masa Fir'aun dulu. Begitu keras kehidupan di saat Nabi Musa alaihissalam lahir itu. Nabi Musa dimasukkan oleh ibunya dalam periuk yang besar, diletakkan di bawah tungku, kemudian diasapi dengan api yang kecil di situ. Takut nanti para tentara Firaun ketahuan bahwa itu ada anak dalam situ, apalagi anak laki-laki. Kemudian ibunya Musa alaihissalam memasukkan anak tadi, dibuatnya kotak. Kemudian kotak tadi masukkan Musa alaihissalam, dihanyutkan di sebuah sungai. Dihanyutkan di sebuah sungai. Berlinangan air mata sang ibu melepaskan sang anak yang sangat luar biasa. Tapi karena sayang cintanya kepada anak tadi, dia lepaskan. Semoga nanti dapat oleh orang-orang yang baik. Apa terjadi sekalian? Kotak tadi yang dihanyutkan, yang dalamnya ada Nabi Musa alaihissalam, ternyata sampailah ke jambannya, ke tempat pemandiannya Fir'aun. Maka Nabi Musa itu diambillah oleh istri Fir'aun tadi, dihidupkanlah dalam kalangan keluarga Fir'aun itu. Begitu terjadi pada waktu itu, karena Fir'aun itu takut sekali kalau ada anak laki-laki lahir harus dibunuh, karena Fir'aun itu bermimpi. Apa mimpinya? Salah satu mana mimpinya itu adalah, inti mimpi itu adalah bahwa akan datang nanti seorang laki-laki yang akan merubah, yang akan melawan, yang akan menghancurkan tahta Fir'aun itu. Dan Fir'aun ketakutan. Kenapa? Dia tidak mau ada saingan. Karena dia mengatakan dia Tuhan, dia Tuhan. Maka kalau ada nanti saingan lain, maka Fir'aun akan ketakutan di situ. Maka telah Fir'aun memeriksa setiap ibu-ibu yang hamil,
dipisahkan dari suaminya. Kemudian setiap pagi belantara keluar berjalan dari rumah ke rumah penduduk tadi untuk mencari siapa yang melahirkan malam itu. Kalau yang lahir itu laki-laki, dibunuh. Kalau lahir itu perempuan, aman, selamat. Begitu kehidupan dulu. Maka kalau kita bandingkan dengan kehidupan zaman jahiliyah, kalau zaman jahiliyah antara Nabi Muhammad dengan Nabi Isa alaihissalam, itu terbalik pula. Malah laki-laki yang dihidupkan, perempuan dibunuh. Itu tadi. Kemudian para pemirsa, para pendengar dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa fi zalikum bala'u min rabbikum azim. Dan hal yang demikian itu menjadi cobaan yang amat besar dari Tuhanmu. Wa iz faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'aun wa antum tanzurun. Dan ingatlah ketika kami pisah, kami belah demi kerenamu lautan sehingga kamu dapat masuk, ini tafsirnya, sehingga kamu dapat masuk dan melintasi ketika melarikan diri dari musuhmu. Dan ingatlah ketika kami pisah demi kerenamu itu lautan tadi, dan kami tenggelamkan Fir'aun, keluarga Fir'aun, sedangkan kamu sendiri menyaksikan. Wa iz faraqna bikumul bahra, dan ketika kami pisahkan kamu, artinya pada waktu itu laut dibelah menjadi daratan. Laut dibelah menjadi daratan. Lalu kami selamatkan kamu, Musa dan bala tentaranya, dan kami tenggelamkan Fir'aun dan keluarganya. Setelah Musa dan para sahabatnya sampai di seberang, maka laut tadi kembali menyatu airnya. Kembali menyatu airnya, sehingga Fir'aun, bala tentara Fir'aun tadi, mereka jatuh, mereka kembali tenggelam di situ, mati. Wa antum tanzurun, sedangkan kamu sendiri menyaksikan atau melihatnya. Apa lihat pada waktu itu? Itu bertautnya lautan yang menyungkupkan mereka atau yang membunuh mereka, membuat mereka mati. Wa izwa adna Musa 40 lailatan tsumma takhastumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Dan ketika kami menjanjikan ketika kami menjanjikan kepada Musa selama 40 malam. Tafsir yang dimaksudkan dan ingat ketika kami menjanjikan adalah dalam kesekian masa. Kepada Musa selama 40 malam, maksudnya adalah kami janjikan akan memberinya Taurat selama 40 malam untuk menjadi pedoman bagi kamu. Lalu kami ambil anak lembu. Maksudnya patung anak lembu yang akan ditempah oleh semiri menjadi Tuhan. Kemudian sepeninggalannya, dan kamu adalah orang-orang yang aniaya. Dan ingatlah ketika kami menjanjikan kepada Musa selama 40 malam. Lalu kamu ambil anak lembu sepeninggalnya, dan kamu adalah orang-orang yang zalim. Saudara-saudaraku, para pemirsa, para pendengar dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam cerita ini, itu yang Allah bunyikan dalam Al-Quran, pelajaran kepada kita tentang Nabi Musa alaihissalam ini. Pelajaran kepada kita, jangan sampai kita kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala seperti orang-orang dulu yang tidak mau mendengarkan apa yang disampaikan Nabi Musa alaihissalam, sehingga mereka mendapat azab Allah. Mereka mendapatkan siksa Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat dahsyat sekali,
yang tidak bisa dibantu atau ditolong oleh siapapun. Thumma afawna ankum min ba'di dzalika la'allakum tashkurun. Kemudian kami maafkan kamu setelah itu agar kamu bersyukur, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kami maafkan kamu, maksudnya apa? Kami hapus dan ampuni kesalahanmu. Setelah itu, setelah pengambilan patung menjadi Tuhan, agar kamu bersyukur dan menyadari nikmat kurnia kami kepadamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Agar kamu bisa bersyukur. Bersyukur itu artinya apa? Kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Berterima kasih dalam bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa is ataina Musal kitaba wal furqana la'allakum tahtadun. Dan ingatlah ketika kami berikan kepada Musa kitab wal furqan dan pemisah, la'allakum tahtadun, agar kamu menjadi petunjuk. Jadi ketika kami berikan kepada Musa, kata Allah, kitab. Apa kitab Nabi Musa itu? Taurat. Kitab yang turunkan kepada Nabi Musa itu Taurat. Maka kata Allah, ketika kami berikan kepada Musa Alkitab itu, kitab Taurat, apa gunanya? Wal furqan, sebagai pemisah yang merupakan penjelasan, pemisah antara hak dan yang batil. Ini yang benar, ini tidak benar, ini boleh, ini tidak boleh. Dengan adanya Taurat itu, maka akan nampak bisa memisahkan, bisa membedakan antara hak dengan yang batil. Para pemirsa, para pendengar dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian la'allakum tahtadun, agar kamu mendapatkan petunjuk, agar kamu memperoleh petunjuk dengan nyadari kesesatan itu. Artinya kita mendapat petunjuk dari kesesatan itu. Allah berikan petunjuk kepadanya supaya berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhazikumul ijla fatubu ila bariikum faqtulu anfusakum zalikum khairul lakum inda bariikum fataba alaikum innahu wat-tawwabur rahim. Dan ketika Musa berkata kepada kaumnya, maksudnya apa? Yang telah menyembah patung anak lembu itu. Apa kata Musa? Dan ketika Musa berkata kepada kaumnya, wa qala Musa liqaumihi ya qaumi, hai kaumku, innakum zalamtum anfusakum, sesungguhnya kamu telah menganiaya dirimu karena kamu telah mengambil anak lembu sebagai sembahan. Maka bertobatlah kamu kepada Tuhanmu, maka bunuhlah dirimu. Demikian itu lebih baik bagimu di sisi Tuhanmu. Zalikum khairul lakum inda barikum fataba alaikum innahu wat-tawwabur rahim. Para pendengar dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Maha menerima taubat. Sesungguhnya Dia Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Wa iz qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Dan ketika kamu berkata, hai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah secara terang. Jadi kata orang itu, kami tidak beriman kepadamu, katanya, sebelum kami melihat Allah secara terang, secara nyata. Begitu ditantang oleh orang itu, Nabi Musa itu. Sebab kamu disembar petir atau halilintar hingga kamu tewas, sedang kamu menyaksikannya atas peristiwa yang menimpa dirimu. Tsumma ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun.
Setelah itu kami bangkitkan kamu. Setelah itu kami bangkitkan kamu. Maksudnya apa? Maksudnya kami hidupkan kembali kamu setelah kematian kamu, agar kamu bersyukur atas nikmat karunia kami. Kata Allah, karunia kami. Jadi setelah kematian kamu, tsumma ba'atsnakum, setelah itu kami bangkitkan kamu, mim ba'di mautikum, setelah kematian kamu, la'allakum tashkurun, agar kamu bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur dalam artian kita menjadikan kehidupan di dunia ini untuk dalam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa, para pendengar dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah mungkin yang bisa disampaikan dalam sesi ini. Nanti insyaallah akan kita lanjutkan lagi sesi selanjutnya, terjemahan surah Al-Baqarah. Terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.